peserta yang masih aktif yang ada di Telkom dan yang peserta PMP. Jadi istilahnya kalau didapat PMP, penerima manfaat pensiun. Ya, ada dua. Nah, pada saat di bulan ini Telkom aktif masih 13.000 yang Telkom aktif. Kemudian yang langsung dilayani sama Dapen itu sekitar 29.000. Nah, itu mantan-mantan itu yang teman-teman Telkom yang pesertanya pensiunnya dipercepat. Dapen juga sama seperti oke, begini berbagai tambahannya berbagai cerita. Buka catatan apa kita laporkan masalah performansi Dapen. Kita kedepannya, ini Dapen ya, kedepannya akan diberikan keleluasaan untuk pengembangan dana cadangan. Jadi artinya gini, kalau selama ini manfaat pensiun itu nggak bisa, nanti kedepannya kita lagi perjuangan Pak, ya lagi perjuangan. Artinya gini, Dapen ngomong gini, hey Dapen, Anda punya dana, silahkan tuh nanti dipakai. Dengan catatan, jangan ada beban di pendiri, gitu kan? Aturannya apa? Ini dikasih target juga. Dikasih targetnya itu RKD namanya Pak, rasio kecukupan dana. Ya, kalau dari Telkom 100, minimal 100, Dapen ditargetkan 105. Nah 105 dana itu adalah target dari Telkom. Ketika Dapen mencapai 105, Telkom tidak mengiur lagi Pak. Ya, Telkom nggak mengiur lagi dia. Jadi anggap itu sebagai ini kelebihan itu lah menjadi iuran Telkom seperti itu. Ya, jadi sejak 2014 ketika RKD-nya Dapen sudah di 105 ke atas, Telkom sudah tidak mengiur. Nah, kata-kata Pak Alex kita tangkap kemarin tahun 2000 bulan kemarin ya, waktu mau lebaran kita tangkap tuh kata-katanya. Wah, ada peluang nih, gimana caranya bikin mensejahterakan para pensiunan. Tapi kita harus comply, gitu kan? Karena yang dibagikan itu yang membuat peraturan dana pensiun itu adalah manfaat pensiun saja. Jadi kita kemarin itu kita coba tuh, kita buka tuh ternyata ada dana sekian 120 sekian. Nah, kita bedakan di sini. Makanya kemarin itu yang pensiunan yang di bawah 1.500 kita kasih 6 juta Pak. Ya, kita kasih 6 juta. Kemudian yang 1,5 ke atas kita kasih 3 juta. Itu saya merinding Pak. Itu rasa syukurnya tuh luar biasa Pak. Jadi begitu kita nongkrong ya, saya kan begitu akhirnya dibagiin, saya nongkrong tuh di Mandiri Japati. Saya duduk, ada ibu-ibu datang. Neng, ini bener Neng. Ada ketakutan Pak. Ini bener Neng dapat uang sekian. Iya Bu, ini dari Telkom, Dapen. Itu si ibu itu kayak di film-film Pak, cium tangan. Makasih Neng, makasih. Semua yang ada di ruangan kita disalamin, makasih Pak, makasih semuanya. Sampai bingung si satpam, ada apa, gitu kan? Itu apa? Karena selama ini mereka itu maksimum dapat 600.000 Pak. Maksimum mendapatkan cuma 600.000. Itu pun yang mendapatkannya 1,5 juta ke bawah, yang ke atas enggak. Tahun kemarin itu udah luar biasa, gitu kan? Nah, hanya itu masih PR pertama, gitu kan? PR pertama dari Dapen itu tadi Pak Ari ngomong silakan dimanfaatkan, gitu. Nah, tapi itu belum tersistem, ya, belum tersistem. Masih ada perjuangan kita lagi di Dapen, ya, cita-citanya pengen seperti Telkom lah, gitu kan? Kalau bisa penerima manfaat pensiun pun bisa menerima misalnya 2 kali, 3 kali, ya kita atur ininya. Tapi kita butuh payungnya, ya. Payungnya itu adalah kalau yang tadi istilahnya kita nggak THR karena dia nggak kerja kan. Kita istilahnya kemarin itu kita kasih istilah one time payment dan berlaku sampai 2025.
16 saja. Artinya apa coba? Artinya tantangan di Dapen 2017 gimana pertanyaannya? Nah itu kita butuh payung hukumnya dulu. Kita sekarang lagi sebelum Juli 2002. Jadi kalau sebelum Juli 2002 kayak saya Bapak itu masih masuk ke Dapen. Tapi teman-teman adik-adik baru kita pegawai baru yang dari 2002 itu udah ambil di luar pasti boleh macam-macam mau sosial mau aksa mandiri. Kemudian tiba-tiba umur 70 tahun saya meninggal. Nah, ya, saya meninggal. Nah, Dapen memberikan PMP pensiun bulanan saya ke istri, ya. Tapi nilainya tidak sama dengan yang saya beri 100%-nya diberikannya hanya 5%. Nah, ini hubungan tadi pendiri Telkom. Dapen tugasnya mengelola, dibentuk sama Telkom, kemudian mempertanggungjawabkan. Dia diawasi oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawasnya terdiri dari 2 wakil pendiri. Kalau sekarang itu Dir HCM dengan memiliki masa pensiun. Ya, itu yang 13.000 orang tadi itu tahun 2038 tanggung jawab Dapen semua habis dari Telkomnya. Ya, kan? Tahun 2091 Telkom tidak lagi memiliki peserta. Jadi uang pensiunan itu hukumnya. Artinya kita bahasanya one time payment atau manfaat lainnya, gitu kan? Nggak apa bayangkan. Kenapa mereka dapat 3 juta, 6 juta? Bagi aja 12, gitu kan? Minimal dia dapat 12 itu 6 juta, sekitar 500.000 atau 250 kan? Artinya apa? Orang kadang-kadang berapi-api naikin manfaat pensiun, gitu kan? Ada 100.000, tapi mengikat. Mendingan kita bermain ini tadi katanya 17 triliun itu dialokasikan ke sini. Jadi dari Telkom dia ada yang namanya arahan investasi. Berapa persen yang harus dikasih? Misalnya 9%. Obligasi berapa? Saham pabrik berapa? Ini ada. Jadi Dapen itu mau berinvestasi pun nggak sembarangan Pak, karena ini mengelola dana umat. Tanya lagi nanti di luar Telkom. Kalau teman-teman di pensiun di pegawai aktifnya naik gaji dasarnya tiap tahun, kok pensiunannya enggak? Beda dengan pegawai negeri nih. Pegawai negeri kalau nanti naik gaji, pensiunnya juga ikut naik. Nah itu kan. Nah itu di luar seperti itu ceritanya. Di pensiunan Telkom nggak laku dong pemerintah lagi misalnya, gitu kan. Nah ini Pak. Jadi kalau di PNS itu dananya diambil dari RAPBN, gitu kan, ya. Beda. Kalau kita dananya dari pengelolaan iuran pegawai. Jadi itu yang ditunjuk BNI, BRI, Mandiri, Bank Bori, BTPN, atau melaporkan ke P2T setempat, ya. P2T setempat. Jadi mitra Dapen itu P2T Pak saat ini. Karena Dapen itu tidak punya kantor cabang. Jadi enaknya di Dapen itu nggak punya kantor cabang Pak. Bandung pusatnya. Makanya kita bermitra dengan P2T. Jadi Bapak harus bertanggung jawab terhadap diri Bapak sendiri, keluarga, sama di P2T. Artinya ini memang berat Pak pada saat nanti kita ngomong masalah hidup ya Pak ya. Begini loh. Saya waktu 3 bulan pertama saya stres itu kan. Tiap hari yang masuk ke WA saya itu adalah laporan orang meninggal. Tiap hari itu. Jadi rata pegawai itu hampir 100-120 per bulan yang meninggal. Dan urusannya macam-macam. Kan? Kalau data itu nanti tidak lengkap, tidak apa, Bapak itu akan ditangguhkan. Kalau kita tuh diblokir, jadi uang iuran itu Bapak akan kita tangguhkan selama administrasinya sudah kita bimbing. Dan kita si Bapak punya, alhamdulillahnya sih, punya uang tabungan. Jadi istrinya nggak tahu, punya asuransi, ya istrinya nggak tahu. Kebetulan ininya bagus, gitu kan? Itu satu. Terus kedua,
si ibu itu begitu dia melapor perubahan NPWP, tadi kan udah ceritain Pak Untung kan, begitu ini NPWP beda lagi, si ibu gak punya NPWP, mau ke ngurusin NPWP suaminya supaya pindah nama sama istri, mengecek data anggota keluarga, alamat, ya, ini memiliki kontak person pelayanan Dapen, menanyakan hak kewajiban berkaitan dengan Dapen Telkom, Yakes dan P2Tel. Nah ini yang sering terjadi di lapangan. Kemudian hak menerima manfaat pensiun. Nah ini yang kita berikan layanan Pak. Jika nanti Bapak butuh surat keterangan dari Dapen, Pak Lari ya kasih data ulang di sana. Jika ada perubahan data keluarga, lapor ke P2Tel, seperti itu. Nah, kemudian door to door. Nah ini itu yang tadi door to door maksudnya kunjungan. Jika ada hal khusus P2Tel setempat, kadang-kadang Pak itu sakit ini bikin proposal ke kita juga, nanti ada program kunjungan. Nah, makanya P2Tel itu dari sekarang memang harus Bapak harus tahu lah lingkungan nanti Bapak saat Bapak pensiun P2Tel saat bulan Maret kesini, juga kaget. Ini orang mau pensiunan diteleponin satu-satu diminta persyaratan, ngapain aja seperti itu. Nah akhirnya kita koordinasi dengan corporate, Pak sebaiknya ya kayak ini kan data-data ini ada di corporate, ada di ini, gitu kan. Nah makanya tadi Pak Untung bilang per 1 Juli sudah ada MPP online. Wah alhamdulillah Pak. Tadinya wilayah itu di kita Pak, kalau satu zamannya, ya Pak. Nah ini dari saya bicara tentang pemuktahiran data, melakukan pendataan ulang pada setiap periode yang ditetapkan oleh dana pensiun Telkom. Nah, kami di Dapen saat ini kan masih 2 sisi seperti itu kan. Jadi pensiunan yang datang ke bank atau pensiunan yang datang ke pengurus P2Tel untuk dikabulkan, atau ini sangat penting karena itu statusnya harus di sistem informasi kita harus dirubah. Kemudian kalau resiko tidak melapor, ya itu kan antara berarti 250.000. Jadi kalau 2 kali ya 500. Nah, itu ada juga ya. Tuan, ini biarin aja Tuan. Nanti toh kalau udah ini dibayar juga. Jadi ada anak semua bisa lihat. Jadi nggak usah ngomong lah pada Bapak mau ini ya. Makanya jangan kayak gitu aja deh. Gitu ya. Mungkin sekian seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak.